Shalom, 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 shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di hari ini. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Dr. Chris Hukubun. Datang untuk mengajak kita semua beribadah di kesempatan ini. Mari sesama kita, saya sekarang berada di kampus Besora Tindiki. Ya, menikmati berkat Tuhan. Ya, kemarin di Makassar, sudah 2 hari. Sekarang di Bitung, ya. Sebelum acara dimulai pada jam 10 pagi, mari kita akan bersama-sama beribadah, datang menikmati sajian-sajian surgawi, roti dari surga, mujizat kebaikannya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Ramasanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Selalu baru rahmatnya tiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Mari sama-sama. Ku bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru rahmatnya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru rahmatnya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku, ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu, dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku, ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu, dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, anugerah dan pengurapan-Mu memenuhi kami di hari ini. Kami yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang ada problem memerlukan hikmat pertolongan Tuhan mengaruniakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Mari kita muji Tuhan sekarang. Ramai-ramai katong badendang memuji Tuhan, puji Tuhan, Yesus sungguh manis. Ramai-ramai katong badendang memuji Tuhan,
Yesus sungguh sayang betai. Kalau sudah sampai di awan yang permai, glory, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa firman yang hidup, hari ini kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kekasih Tuhan, ya, orang-orang yang diberkati, selamat bergabung bersama saya di pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara, ya, di dalam Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal 10, ya. Kisah Rasul pasal 10. Di sini menjelaskan tentang Tuhan tidak pernah membedakan orang, ya. Tiap orang dari suku manapun, dari etnis apapun, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Ya, karena itu mari kita belajar hal ini, saudara, supaya kita bisa paham, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib, di mana kita bisa melihat bahwa apa hati Tuhan untuk manusia di bumi ini, saudara, ya. Inti kehidupan itu adalah bagaimana Tuhan itu hadir dan Tuhan itu bisa memberikan kepada kita hal-hal yang hebat. Yang sebenarnya adalah Petrus bersaksi tentang siapa Tuhan itu, siapa Yesus sebenarnya. Ya, Petrus ini seorang nelayan yang biasa-biasa saja, saudara, pernah mengalami nasib sial, tidak pernah, ya, pernah mengalami namanya tidak menangkap ikan, saudara, dan dia meninggalkan perahunya, meninggalkan jaringnya, dan mengiring Tuhan, saudara. Nah, dia bukan seorang yang punya keluarga itu imam atau nabi, tidak, saudara, dia nelayan biasa. Namun dari kehadiran Petrus ini menjadi suatu pelajaran berharga, mewakili kita yang tadinya tidak pernah atau belum pernah mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, mengenal apa itu hidup kudus. Sampai Petrus ini dia memang seorang murid yang walaupun dia beberapa kali membuat kesalahan-kesalahan, tetapi itulah menjadi contoh bagi setiap orang yang mau menyerahkan diri dididik oleh Tuhan. Karena itu Petrus mengajar kepada kita suatu kebenaran yang berharga dalam waktu yang Tuhan berikan. Ini kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke 34, ya, sampai 38, saudara, ya. Lalu melalui Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Wow. Dan kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertainya. Nah, saudara, lalu kita baca ayat 239, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Nah, perhatikan saudara, Petrus bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus yang menjadi gurunya, menjadi Tuhannya, dan menjadi Tuhan bagi semua orang. Di sini kita melihat pertemuan yang menarik antara keluarga Kornelius, seorang perwira, ya, di Kapernaum. Kalau di Kalibani seorang kapolres atau seorang, ya, dandim, saudara, nih, perwira, ya, dari tentara Romawi. Dan dia ini seorang Itali yang baik hati, saudara. Kalau kita baca ayat 1, ayat 2 di pasal 10 ini, dia seorang yang
saleh, seorang takut Tuhan, seorang yang suka sembahyang, seorang yang murah hati, suka memberi sedekah, dan seorang yang tulus hati. Lengkap, saudara. Itu sifat-sifat seorang tulus hati, saudaraku. Dan malaikat menampakkan diri kepada Cornelius ini dan menyuruh kepadanya untuk pergi memanggil Petrus di Yope, saudaraku. Nah, dalam pertemuan ini tatkala malaikat menyampaikan, Petrus juga melihat penglihatan yang sama bahwa ada layar yang turun dari langit. Layar itu ada makanan-makanan yang tidak halal, saudara, binatang melata, binatang yang haram menurut Alkitab dalam kitab Imamat. Dan Tuhan berfirman, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan. Artinya bahwa orang-orang suku lain yang berhak menerima perjanjian keselamatan, engkau tidak boleh abaikan. Ya, amin. Nah, ini itu maksudnya. Jadi dulu sejak zaman Abraham, saudara, ya, mulai dari zaman Adam turun ke sampai batas zaman Nuh. Ya, Nuh sudah 1000 tahun lebih, saudara. Ya, 1000 tahun lebih. Itu manusia dihapus air bah. Jadi, ya, dari Adam sampai Nuh itu manusia dihapus tinggal satu keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya. Dari Nabi Nuh ini, saudara, maka Nabi Nuh punya 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham, saudara. Nah, ini. Ham ini berbuat dosa, saudaraku, ya. Berbuat dosa, maka dia dikutuk oleh Tuhan lewat mulut ayahnya, yaitu Nuh. Nah, dari 3 laki-laki ini muncul 3 bani besar di bumi ini. 3 etnis besar, yaitu etnisnya Sem, yang turun Abraham, saudara, itu Abraham dari Sem, saudara, anak sulung. Ya, jadi Abraham anak sulung, saudara, Sem anak sulung. Tuhan pilih Abraham menjadi leluhur bangsa Israel, saudaraku. Nah, ada Yafet, itu kebanyakan orang Eropa, saudaraku, ya, orang Eropa. Nah, ini Yafet, dan ada Ham, itu orang-orang yang ada campuran, saudaraku, orang-orang Kanaan, orang-orang Mesir dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar di sini, kita akan melihat bahwa ternyata dari 3 orang ini muncul pancaran manusia di muka bumi ini, saudaraku. Dan kita melihat Yesus, siapa Yesus, saudaraku? Yesus ini kalau kita baca di bacaan tadi, saudara, ada 6 hal tentang Yesus. Yang pertama adalah tidak membedakan orang di ayat ini, saudaraku. Yang kedua, mengatakan bahwa memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya semua orang mesti berdamai. Kata damai sejahteranya memberi hubungan baik, tanpa celah, tanpa dosa dengan Tuhan. Maka ada tanda salib atau tanda cross, saudara. Vertikal, hubungan baik dengan Tuhan, dan hubungan baik dengan sesama, saudara. Ya, ada tanda cross, salib. Ya, hubungan baik, saudara. Maka ada damai sejahtera, saudara. Kita berdamai dengan Tuhan. Dia menawarkan jalan pengampunan, ya, tanpa syarat, saudara. Dosa apapun yang kita telah kerjakan, ketika kita sadar kita bersalah, kita minta ampun, Tuhan harus mengampuni kita. Dia nggak menghukum kita lagi. Puji Tuhan, itu kabar baik, saudaraku. Ya, lalu Yesus ini, saudaraku, dia berjalan keliling sampai buat baik, menyembuhkan semua orang, ada diurapi untuk menyembuhkan semua orang. Dan yang keempat adalah Tuhan dan bangkit dan mintakan diri kepada semua menjadi saksi bahwa ini loh, aku kebangkitan hidup. Saudara baca dalam kitab Injil tentang Tuhan menampakkan ini berulang-ulang kepada murid-murid. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa aku ini memang pernah mati secara fisik. Ya, kalau saya itu memberi contoh umpamanya biji mangga, umpamanya, ya, ini mouse. Ya, biji mangga. Biji mangga ini kan ada kehidupan di dalam dan ada kulit di luar, saudara. Kulit ini membungkus kehidupan di dalam. Pada waktu biji mangga hendak mengeluarkan tunas, maka kulit luar akan terkupas dan kehidupan itu muncul. Begitupun Yesus, saudara. Yesus tidak pernah mati sebenarnya secara fisik memang mati, saudara, tapi secara roh tidak pernah mati. Bahkan roh itu mengubah fisik yang mati, itu tubuh kebangkitan. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita melihat di sini adalah, nah, jadi dia menyatakan dia aku nih bangkit, ya. Dia pernah bangkit makan ikan goreng bersama murid-muridnya, bangkit menunjukkan jari yang ditusuk paku kepada Thomas dan murid-murid semua, saudara. Dan dia bangkit dan dia bisa memberi makan lagi kepada mereka di pantai Tasik Tiberia, saudara. Dan Petrus bertobat di meja makan itu. Dia menempatkan di bak pada Maria Magdalena kepada 500 orang banyak. Jadi bukti bahwa
Wow, bahkan dia mintakan diri kepada Paulus dan kepada setiap orang percaya pada zaman sekarang pun demikian, saudara. Ya, nah ini. Jadi dia bangkit mintakan diri. Yang kelima adalah dia adalah hakim. Dia menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, ini, saudara. Ya, agama apapun kita nanti Tuhan akan jadi hakim. Apa yang menjadi ukuran? Semua kitab sucimu akan dipakai mengukur kelakuanmu. Karena Tuhan itu hikmat dan kuasa Allah. Dia menghakimi orang hidup dan orang yang mati, saudaraku. Itu Yesus, saudaraku. Dan yang keenam adalah barang siapa yang percaya kepada akan mendapat pengampunan dosa. Dari poin-poin ini maka kita simpulkan begini, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yesus Tuhan untuk semua orang. Dia Tuhan yang datang menjadi manusia. Memberi darahnya menyucikan dosa, memberi darah membuka jalan ke sorga. Dan darahnya menghancurkan iblis, saudaraku, sehingga kita mencapai namanya kemenangan yang besar. Dan hari ini, hari mujizat untuk kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa untuk kita semua. Mari ulurkan tanganmu kepada Tuhan dan Tuhan ulurkan tangan kepadamu. Tuhan jamah anak-anakmu yang lemah dikuat, yang susah dihibur, yang putus asa di pengharapan, yang bekerja, beri rezeki. Tuhan buka pintu, beri semangat yang baru, gairah yang baru untuk kami melangkah di hari baru ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, jumpa lagi besok pagi. Tuhan memberkati kita. Shalom semuanya. Dan bye-bye ya. Selamat berkarya. Selamat senyum kiri kanan. Jangan lupa di rumah. Ya, katakan shalom turun atas rumahku. Shalom turun atas pekerjaanku. Dan hari ini ada pintu anugerah, pintu rezeki terbuka dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom.